Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Bahan renungan kita hari ini diambil dari Ulangan 30 ayat 11-20. Kita baca bersama-sama. Sebab perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan, Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan tema yang sangat penting dalam iman Kristen kita. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, berdasarkan Ulangan 30 ayat 11-20. Dalam masa-masa tantangan dan keputusan yang sering kali kita hadapi, firman Tuhan mengingatkan kita akan pentingnya pilihan yang kita buat. Pilihan ini bukan hanya memengaruhi hidup kita saat ini, tetapi juga masa depan dan keturunan kita. Mari kita merenungkan apa makna dari firman Tuhan ini dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Tema: pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, mengungkapkan pilihan sadar yang dihadapkan kepada umat Tuhan. Dalam konteks kejadian ini, Musa berbicara kepada bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Dia menekankan bahwa ada dua jalan yang dapat diambil. Jalan kehidupan, yaitu mengikuti perintah Tuhan dan menikmati berkat-Nya, atau jalan kematian, yang mencakup penolakan terhadap Tuhan dan semua yang Dia tawarkan. Tema ini relevan bagi kita saat ini, di mana kita dihadapkan pada berbagai pilihan dalam setiap aspek kehidupan kita yang berdampak pada diri kita dan generasi yang akan datang. Ayat kunci dalam teks ini adalah Ulangan 30 ayat 19, di mana Tuhan berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Keputusan yang setiap manusia harus ambil adalah keputusan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan atau hidup dalam pemberontakan. Kehidupan yang dimaksud bukan hanya hidup secara fisik, tetapi hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, penuh dengan berkat-Nya, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Latar belakang kitab Ulangan
adalah rangkuman hukum Taurat yang diberikan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Di pasal ini, Musa memberikan peringatan terakhir bahwa kehidupan mereka di tanah perjanjian tergantung pada ketaatan kepada Tuhan. Ayat 11-14. Musa menekankan bahwa hukum Tuhan tidak terlalu sukar dan tidak jauh. Perintah-perintahnya mendekati kita, ada dalam hati dan mulut kita. Ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu mencari jauh-jauh untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ia telah memberikannya secara jelas. Ayat 15-18. Di sini, Musa memaparkan pilihan antara hidup dan mati, berkat dan kutuk. Pilihan ini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga keturunan mereka. Adalah tindakan kita untuk memilih apakah kita akan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan menikmati berkat-Nya, atau menyimpang dari jalan-Nya dan menghadapi konsekuensinya. Ayat 19-20. Musa mengajak orang Israel untuk memilih kehidupan dan tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya adalah kunci untuk memilih kehidupan. Dalam tafsiran lebih lanjut, kita dapat melihat bahwa keputusan untuk memilih kehidupan melibatkan tindakan aktif dari hati kita. Dean M. Hayes dalam bukunya menulis bahwa pilihan ini adalah panggilan untuk iman dan tindakan. Ini bukan hanya sekedar memilih untuk percaya, tetapi juga menerjemahkannya melalui cara hidup kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Tema ini memberi penekanan pada keterhubungan antara pilihan individu dan dampaknya pada generasi yang akan datang. Dengan memilih untuk mengikuti Tuhan, kita menjadi berkat bagi keluarga kita dan masyarakat kita. Sebaliknya, pilihan untuk tidak mengikuti Tuhan dapat membawa dampak buruk yang luas. Aplikasi dalam kehidupan. Mengenali pilihan dalam hidup. Dalam hidup sehari-hari, kita dihadapkan pada banyak pilihan. Apakah kita memilih jalan yang memuliakan Tuhan atau jalan yang mengabaikannya? Pilihan kita memengaruhi masa depan kita secara spiritual, emosional, bahkan material. 2. Memprioritaskan firman Tuhan. Kita perlu mendekatkan diri pada firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk membuat keputusan yang benar. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Luangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mengenali perintah-Nya, kita dapat membuat pilihan hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. 3. Membangun warisan iman untuk generasi selanjutnya. Pilihan kita hari ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk anak-anak kita. Apakah kita hidup dengan teladan yang menunjukkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan? Ajarkan anak-anak untuk mengenal Tuhan dan hidup dalam firman-Nya. Warisan iman lebih bernilai daripada kekayaan materi. Jadilah teladan bagi orang lain, terutama bagi anak-anak dan generasi muda di sekitar kita. Tindakan kita dalam memilih kehidupan dapat menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Pilih untuk mengasihi dan melayani sesama. Dalam pengabdian kepada orang lain, kita mencerminkan kasih Tuhan dan menunjukkan kepada dunia apa artinya memilih kehidupan. 4. Berpegang teguh pada Tuhan di tengah godaan. Dunia menawarkan banyak godaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita harus berkomitmen untuk tetap setia, bahkan ketika pilihan itu sulit atau tidak populer. Berdiri dalam doa dan konsisten dalam berdoa dan meminta bimbingan Tuhan. Dalam doa, kita dapat merenungkan pilihan yang ada dan mencari hikmat darinya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Ada satu ilustrasi. Suatu hari, seorang ayah berada di depan sebuah toko roti yang baru buka di desa kecil tempatnya tinggal.
Suami istri yang baru menikah itu memutuskan untuk membeli sepotong roti untuk makan siang mereka bersama. Saat mereka menuju pintu toko, mereka melihat dua buah roti yang berbeda. Buah roti pertama tampak sangat menggoda, dengan krim yang berlimpah dan topping yang lezat. Roti itu tampak sangat menarik dan menggoda. Namun ayah dan ibu tersebut melihat buah roti kedua yang agak tersembunyi di sudut toko. Buah roti itu tampak sederhana, tetapi ada sesuatu yang unik tentangnya. Ibu ayah mengatakan, "Ayo, pilihlah buah roti yang sederhana itu." Buah roti itu mungkin tidak terlalu menarik, tetapi setiap gigitannya akan memberikan rasa yang unik dan lezat. Ayah dan ibu tersebut kemudian memutuskan untuk membeli buah roti sederhana itu. Saat mereka makan siang bersama, mereka merasakan rasa yang unik dan lezat dari buah roti tersebut. Setelah itu, mereka mengerti bahwa pilihan hidup yang mereka buat pada hari itu akan menentukan masa depan mereka. Mereka memilih buah roti sederhana karena mereka ingin menikmati rasa yang unik dan lezat, tetapi juga karena mereka ingin hidup yang seimbang dan bahagia. Sama seperti pilihan hidup yang mereka buat, kita juga memiliki pilihan hidup yang akan menentukan masa depan kita. Kita dapat memilih untuk mengikuti Tuhan dan menikmati rasa kehidupan yang unik dan lezat, atau kita dapat memilih untuk menyimpang dari jalannya dan menghadapi konsekuensi yang tidak baik. Konsekuensi yang saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa pilihan hidup yang kita buat dapat menentukan masa depan kita. Kita harus selalu ingat bahwa kita memiliki pilihan hidup yang akan menentukan apakah kita akan hidup dalam kebahagiaan dan keselamatan atau dalam kesulitan dan keraguan. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan telah memberikan kita kebebasan untuk memilih hidup yang kita inginkan. Kita dapat memilih untuk mengikutinya dan menikmati rasa kehidupan yang unik dan lezat, atau kita dapat memilih untuk menyimpang dari jalannya dan menghadapi konsekuensi yang tidak baik. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita telah melihat bahwa memilih kehidupan adalah suatu keputusan yang sangat penting dan berpengaruh. Ulangan 30, 11, 20 mengingatkan kita akan betapa dekatnya perintah Tuhan kepada kita dan pentingnya untuk mengambil pilihan yang benar. Marilah kita memilih untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan mengizinkan kehidupannya mengalir melalui kita. Sebagaimana Musa telah mengingatkan, pilihan kita tidak hanya mempengaruhi hidup kita sendiri, tetapi juga kehidupan keturunan kita. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk memilih jalan kehidupan yang Tuhan desirkan. Amin.